rumah doa bagi segala bangsa. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Markus 11 ayat 17. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi prioritas Tuhan di masa antara ini? Ia menginginkan agar semua orang dari segala bangsa menyembah Yesus. Sudahkah prioritas Tuhan menjadi prioritas saya? Bukankah seringkali saya mengabaikan hal ini karena hidup saya hanya terfokus pada kesenangan saya sendiri? Lantas bagaimana nasib 7.000-an suku yang belum mendengar nama Yesus? Dapatkah saya tidur tenang sementara mereka berjalan menuju kebinasaan? Yesus marah. Ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Hal ini dilakukannya karena bait Allah tidak lagi digunakan sebagaimana tujuan semula, melainkan telah menjadi ajang untuk mencari keuntungan pribadi. Bait suci yang sesungguhnya dibuat agar semua orang baik Yahudi maupun non-Yahudi dapat berseru kepada Tuhan dan menerima keselamatan, telah berubah fungsi menjadi sarang penyamun. Beberapa hal ini penting untuk direnungkan. 1. Dibangun untuk segala bangsa. Bait suci dibangun pertama kali oleh Salomo sebagai tempat kediaman Allah di tengah umatnya, menggantikan posisi kemah suci. Bait ini dihancurkan ketika Babel menaklukkan Yehuda. Selanjutnya dibangun kembali oleh Zerubabel sekembalinya dari masa pembuangan di Babel. Bait suci menjadi pusat kehidupan orang Yahudi dari sisi keagamaan, politik, sosial, dan ekonomi. Bait suci dibangun dalam beberapa bagian. Bagian terluar disebut pelataran, adalah bagian yang diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi. Lebih ke dalam dibatasi dengan tembok tinggi, menjadi bagian orang Yahudi. Lalu tempat para imam disebut ruang kudus dan ruang maha kudus. Yesaya mencatat bahwa bait suci adalah rumah doa bagi segala bangsa. Yesaya 56 ayat 7. Ada tempat bagi bangsa-bangsa untuk mengenal Tuhan, berdoa, dan diselamatkan. 2. Disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sesungguhnya sejak awal pendirian bait suci oleh Salomo, tempat ini diperuntukkan juga bagi orang asing. 1 Raja-Raja 8 ayat 41. Kemudian ditegaskan kembali dengan penyataan Yesaya menjadi rumah segala bangsa. Tetapi Yudaisme memiliki cara pandang etnosentrisme, berpusat pada sukunya sendiri, dengan menganggap bahwa bait suci hanya ditujukan bagi orang Yahudi dan mengabaikan bangsa-bangsa lain. Tempat pelataran yang sebenarnya diberikan bagi bangsa-bangsa lain untuk beribadah telah digunakan untuk mendapat keuntungan pribadi. Sarang penyamun yang dimaksudkan adalah mereka merampok hak bangsa-bangsa untuk berdoa kepada Allah yang hidup. Selain itu, penolakan terhadap bangsa-bangsa lain ditujukan melalui peraturan hukum mati yang diberikan bagi orang asing yang masuk ke wilayah Yahudi. 3. Disucikan untuk kembali pada tujuan semula. Yesus mengusir para pembeli dan penjual yang mengambil keuntungan pribadi di bait suci, menjungkir balikan meja penukar uang dan bangku pedagang merpati. Ia melakukannya dengan berani, karena apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Selain itu, Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang-barangnya melintasi bait Allah, karena tempat ini bukan lintasan jalan, tetapi rumah doa. Rumah doa bagi segala bangsa, dan bukan hanya bagi orang Yahudi saja. Karena barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, walaupun secara daging bukan berasal dari keturunan Yakub. Karena itulah tidak semestinya bangsa Yahudi membuat rumah doa itu menjadi sarang penyamun yang dapat menimbulkan keengganan bangsa-bangsa lain datang ke bait suci, karena seharusnya mereka diundang untuk datang ke sana. Sahabat Iktus, bait suci adalah gambaran gereja masa kini yang dibangun oleh Tuhan dengan tujuan menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Namun seringkali kita memiliki pandangan gereja sentris, bahwa semuanya hanya terpusat di dalam tembok gereja
dan mengabaikan keselamatan bangsa-bangsa. Bahkan lebih menyedihkan lagi jika gereja memakai tempat yang seharusnya dikhususkan bagi bangsa-bangsa dan menggunakannya untuk mencari keuntungan pribadi. Saya adalah bait suci itu yang seharusnya memiliki hati dan kerinduan agar semua orang dari segala suku bangsa datang untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun seringkali saya mengabaikan keselamatan bangsa-bangsa. Bahkan bagian yang seharusnya saya berikan untuk menjangkau bangsa-bangsa dengan Injil telah saya gunakan untuk kepentingan saya pribadi, baik dalam hal doa, juga dana. Semua hanya terpusat kepada diri saya sendiri. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah gereja di mana saya beribadah telah menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa? Dengan cara apa gereja dapat menghambat bangsa-bangsa untuk mengenal Allah yang hidup? Sudahkah gereja saya menempatkan bangsa-bangsa sebagai prioritas dalam pelayanan? Tuhan Yesus, saat ini saya semakin memahami bahwa yang membuat Engkau senang adalah ketika hati saya tertuju kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni saya, karena seringkali bersikap egois dengan hanya memikirkan diri saya sendiri. Seharusnya saya memberi waktu untuk berdoa agar Injil sampai kepada mereka, menyisihkan uang saya untuk mendukung penjangkauan terhadap mereka. Bahkan Tuhan, utuslah saya bersama gereja-Mu menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Amin. Adakah hasrat di hatimu melihat bangsa-bangsa menyembah Yesus?